sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah kurangi bicara yang tidak berguna. Saudara tahu nggak? Salah satu permasalahan yang sedang terjadi di dunia akhir-akhir ini adalah banyak orang cenderung lebih suka berbicara daripada mendengar. Sedikit-sedikit melakukan protes, sedikit-sedikit berkomentar, sedikit-sedikit berdebat, sedikit-sedikit mengkritik, sedikit-sedikit mencela, memaki, atau berkata kasar tanpa memperdulikan perasaan orang lain. Intinya, lebih senang berbicara tanpa mau belajar untuk mendengarkan orang lain. Lihat, ada seorang wanita yang begitu luar biasa. Dalam satu hari saja dapat berbicara hingga ribuan kata-kata. Oleh karena itu, wanita yang suka berbicara banyak sekali itu dianggap terlalu banyak berbicara atau kita kenal dengan sebutan cerewet. Nah, sebenarnya yang namanya cerewet bukan hanya wanita, tapi pria juga sama. Ada juga pria seperti itu. Dan seringkali tanpa disadari, terlalu banyak berbicara dapat menimbulkan dampak negatif, membuat lawan bicara kita menjadi sakit hati ataupun kepahitan. Ini merupakan penghambat untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Amsal 17 ayat 21 firman Allah berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Berhati-hatilah, lidah menentukan banyak hal dalam kehidupan manusia. Dan sebagian besar persoalan dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, masyarakat, gereja, dan bahkan suatu bangsa seringkali dimulai dari lidah. Dari awal, Tuhan menciptakan manusia dengan satu mulut dan dua telinga. Dengan tujuan apa? Supaya manusia lebih banyak mendengar daripada berbicara, bukan sebaliknya. Maka penting sekali menjaga lidah atau perkataan kita. Dengar saudara, kurangi bicara yang tidak berguna. Orang yang takut akan Tuhan bukan hanya akan mampu menjaga hati dan pikiran, tetapi juga menjaga lidahnya. Kalaupun berbicara, maka perkataannya pasti yang mendatangkan berkat, damai sejahtera, menguatkan, memberi semangat, dan memberkati orang yang mendengarkannya. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menjaga lidahnya dan suka menggemakannya, dimanapun pasti tidak disukai oleh orang dan memiliki banyak musuh karena lidahnya. Seperti pisau cukur yang diasah, kata Mazmur 52 ayat 4. Sehingga banyak orang terluka karenanya. Bahkan bisa menjadi senjata makan Tuhan. Saudara, Tuhan menghendaki kita untuk banyak mendengar. Katakan amin. Amsal pasal 5 ayat pertama dan kedua. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Dengan mengarahkan telinga kepada nasihat, ajaran, saran atau hal-hal positif dan terutama sekali mendengar firman Tuhan, maka bukan hanya pengetahuan, kebijaksanaan dan kepandaian yang semakin ditambahkan, tapi juga berkat-berkat Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi jika saudara belum bisa menutup mulut untuk terlalu banyak bicara, maka setidaknya kurangilah bicara yang tidak berguna. Karena kalau saudara bicara yang tidak berguna, untuk apa juga? Ada begitu banyak keluarga yang hancur berantakan karena di dalam keluarga yang menonjol hanya kritik pedas, caci maki, dan kata-kata sinis, bully dari anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya. Nah, ini parah. Harus kita jaga sama-sama. Nah, kita seharusnya menyadari bahwa kata-kata kita bisa memberkati orang lain. Orang bisa merasakan kasih karunia Tuhan lewat apa yang kita katakan. Tetapi kata-kata kita juga bisa menghancurkan hidup orang lain. Harusnya kata-kata kita membangun dan memberi semangat buat orang lain, bukan sebaliknya. Katakan amin. Paulus mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Untuk itulah, hati-hati dalam berkata-kata. Jangan sampai dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan satu mulut lagi mengeluar kutuk. Bertobatlah. Yang mau katakan amin. Dari Mazmur 34 ayat ke-14 firman Allah berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Makanya hati-hati, banyak bicara, banyak salah. Sedikit bicara, sedikit salah. Tidak bicara, tidak ada yang salah. Hati-hati dengan bibir kamu. Kurangilah bicara yang tidak berguna. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus berkata di Matius 12 ayat 36 dan 37.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Katakan amin. Perkataan kita selalu memberi pengaruh dalam kehidupan kita. Perkataan dapat membawa hidup ataupun kematian. Loh, luar biasa, bayangkan. Perkataan selalu berasal dari mana? Dari hati. Saudara, dari cara kita berbicara akan terlihat siapakah diri kita sebenarnya. Sebab apa yang Bapak Ibu ucapkan itu dari hati. Kalau hatimu baik, keluarlah perbendaharaan yang baik. Tapi kalau hatimu jahat, keluarlah hal-hal yang jahat. Oleh karena itu, cara kita berbicara akan terlihat siapakah diri kita yang sebenarnya. Sebab itu, perhatikan perkataanmu. Jangan karena perkataan yang bodoh, maka suatu hal negatif menimpa kepada diri kita sendiri. Marilah kita belajar mengucapkan kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan, membuat orang lain terhibur, bukan membuat orang bersedih. Biarlah melalui ucapan kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan namamu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan namamu di atas